dalam satu riwayat kan kita sering dengar bahwa nanti di hari kebangkitan itu kan kita akan menerima kitab ya, catatan-catatan gitu. Baik dengan tangan kiri maupun tangan kanan gitu ya. Nah, dalam kajian kita, kitab itu seperti apa? Atau kitab yang dimaksud itu maksudnya apa? Seperti rapot gitu kan, kalau kita sekolah kan terima rapot tuh setiap kenaikan gitu kan. Nah, yang mau kita bahas itu Pak. Jadi kitabnya itu apakah ini kan dari awal kita selalu mengkaji tentang jiwa ya. Ya. Jadi lembaran-lembaran kitab itu seperti apa, tulisan-tulisannya, goresan-goresannya ya. Mohon dijelaskan lah. Iya. Mungkin ada yang ditambahkan mungkin Pak? Mbak Erik. Iya memang diriwayatkan setelah kita menjumpai kematian, lalu di hari kebangkitan nanti salah satunya kita akan mendapatkan kitab, akan menerima sebuah kitab, ya, kitab catatan di mana kita menerima kitab tersebut ada dengan tangan kanan gitu ya kalau nggak salah ya, atau dengan tangan kiri. Diberikan di sebelah kanan dan diberikan di sebelah kiri. Nah, kalau nggak salah malaikatnya itu malaikat Raqib Atid ya, yang mencatat kan. Jadi catatan baik dicatat oleh malaikat Raqib ya kalau nggak salah. Lalu Atid yang mencatat amalan buruk kan. Lalu catatan itu kemudian diserahkan ke kita. Lalu apakah kita menerima dengan sebelah kanan atau tangan kanan atau di pihak kanan ya kan, atau sebelah kiri. Lalu pertanyaannya seperti apa itu kitab itu kan gitu. Ya sampai sejauh ini memang riwayat tadi kita tidak membantah riwayat itu ada karena Quran itu kan. Tapi lagi-lagi bagaimana kita memahami dalam skala jiwa kita kan gitu. Jadi pada saat kitab itu diterima, saat kita menjumpai kebangkitan kita nanti, itu peristiwanya seperti apa, lalu kitabnya seperti apa. Iya karena kan, karena kan begini kan. Kalau itu kan dibilangnya hari kebangkitan nanti diberikan kitab itu kan. Sedangkan dunia ini kan umurnya sudah 21 abad. Iya, itu berarti, terhitung dari Masehi kan? Masehi. Belum sebelum Masehinya. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, orang yang sudah meninggal, sudah mati, belum menerima kitab kan? Iya, jadi begitu ya, iya kan? Belum menerima kitab kan? Nunggu sampai walau alam. Kan gak ada yang tahu juga hari akhir. Iya, hanya Tuhan yang tahu kan? Tuhan yang tahu. Ini gimana ini ujungnya? Iya. Belum ada terima rapot. Iya. Jadi oke, jadi memang gitu. Ini sebenarnya kategori rumit, tapi kan kita harus jangan sampai kita kan kita diperintahkan untuk Iqra. Iya kan? Jadi wahyu pertama kali turun itu kan ayatnya Iqra. Bacalah, bukan disuruh beriman. Misalkan ayat pertama turun berimanlah kamu kan enggak, atau sholatlah kamu, hajilah kamu enggak, tetapi Iqra. Disuruh membaca. Lalu bacanya apa ya kan? Membaca apa kan gitu dalam Rasulullah kan? Apa yang saya baca kan? Kalau membaca Al-Quran baru satu ayat. Ya iya baru satu ayat. Lalu Rasulullah juga dalam banyak riwayat nggak bisa baca. Enggak, dia tidak pernah membaca buku-buku gitu kan. Tidak didapati sebuah historical beliau membaca buku. Maka bacaan apa yang dia baca kan gitu. Lalu Quran menyebut Iqra bismi rabbika. Bacalah Tuhanmu kan. Nah, dari sini mulai tuh benang merahnya ketemu. Jadi kita harus membaca pertama kali itu adalah Tuhan kita. Mengenal Tuhan kita. Membaca mengenal Tuhan kita. Lalu
keturunannya apalagi membaca alam semesta, membaca sejarah, membaca kemanusiaan, masyarakat, sosial, ya kan. Sehingga singkat cerita membaca kondisi zaman lah. Itu juga bacaan kan, yang memang itu melebihi dari buku apapun kan kalau kita membaca itu. Nah, lalu kemudian ada ayat di Al-Quran itu juga, pada akhirnya kita nanti menjumpai kematian, kita disuruh membaca juga ketika sudah kebangkitkan. Disuruh membaca kitab juga, tapi kitab kamu kan gitu. Kitabaka. Iqra kitabaka. Kalau pertama kali kita disuruh membaca Iqra bismi rabbika, lalu ketika kematian menjumpai kita dan kita bangkit, lalu dalam kebangkitan itu kita disuruh membaca kitab baka, kitab kamu. Nah, ini menarik. Awalnya disuruh membaca, akhirnya membaca juga. Perjalanan kita membaca. Bedanya yang pertama membaca tentang Tuhan, alam semesta, ya. Endingnya membaca kitab kita. Lalu kemudian kitab kita itu diberikan ke kita gitu. Jadi mungkin begini Pak, sebetulnya kitab itu kan terdiri dari lembaran-lembaran halaman ya kalau kita menganalogikan buku. Nah, lembar-lembar itu suhuf namanya. Nah, umur kita ini katakanlah sudah ya di lebih setengah abad ya. Lebih dari 50 tahun ya. Maka kalau sehari itu satu lembar, bisa dihitung berapa? 50 lembar berarti kan? Lebih Pak. Setahun itu kan 365 hari. Oh iya. Kali 50. 65 kali 50. Iya. Tebal berarti ya? Tebal nih. Nah, artinya apapun yang kita jalani hari ini itu adalah lembaran. Dari day to day, hari demi hari itu kita sedang menulis tentang diri kita sendiri. Perjalanan kita sendiri. Misalkan kita di satu hari kita pernah sumpah serapah, ya kan? Itu menjadi tertulis, menjadi jejak. Jejak nggak pernah bisa hilang. Sehingga dalam malakut itu tercatat, ya kan? Lalu kemudian kita pernah bohong. Itu juga menjadi lembaran. Ya, makanya ketika lembaran ini kita tulisnya buruk, maka satu kitab itu isinya buruk. Misalkan awalnya kita nggak pernah berani bohong, ya kan? Ketika berbohong, lalu orang yang dibohongi itu akan mengkonfirmasi ke kita. Kamu bener nih, bohong nggak nih gitu kan? Karena dia belum melihat bahwa kita ini pembohong. Tapi bayangkan kalau setiap hari kita berbohong. Sehingga satu lembaran kita berbohong menjadi 2 lembar, menjadi 1 bab. Bayangkan. Maka kita mendapat predikat baru. Dia pembohong. Maka orang yang sudah digelari berpredikat pembohong, dia tidak akan lagi mampu bicara kebenaran. Karena baginya itu berat. Sebagaimana kita yang nggak berani berbohong, ya berani itu selalu jujur kalau ngomong apa adanya, tapi ketika mau berbohong berat. Tapi berbeda dengan pembohong. Kebalik. Kayak Donald Trump itu udah nggak bisa ngomong yang benar dia. Lagi-lagi contohnya gampang Donald Trump. Ya benar juga orang udah nggak percaya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu terukir. Itulah yang menjadi lembaran-lembaran suhuf-suhuf kita. Batu yang keras ketika setiap hari ditetesin air ya hari demi hari maka bolong. Menjadi apa? Menjadi habit, menjadi bentuk. Jadi apapun yang menetes dalam hari-hari kita, apakah itu perbuatan baik atau buruk, itu menjadi habit. Menjadi karakter kita. Maka apapun yang kita pikirkan, apapun yang menjadi perilaku kita, kebiasaan kita, suka tidak suka itu menjadi lembaran, membentuk gitu. Nah, itu terkumpul menjadi kita. Jadi kitab yang diberikan ke kita sebetulnya adalah diri kita sendiri. Sehingga
di sisi malaikat ketika dia memberikan kitab itu, sebetulnya kitab itu kita sudah kenali isinya. Tidak asing. Tidak asing. Makanya ketika dihamparkan di depan wajah kita, ya, kita mengatakan ini kitab apa ini, ya kan? Itu kagetnya karena memang ditampakkan. Ya itu kan dirimu sendiri gitu. Jadi posisi malaikat seperti itu. Jadi bukan dia nulis, ya kan, tulisannya huruf kawi atau huruf ono coroko, tapi kita sendiri yang menulis. Dari sejak kita akhir balik kan tercatat tuh mulai dia akalnya mulai dewasa kan. Perbuatannya itu tuh tanggung jawab kita sendiri kan. Nah, rentetan hari-hari kita itulah, ya, jiwa kita itulah menjadi sebuah kitab, sehingga hanya malaikat tuh hanya mengkonfirmasi aja gitu. Nah, jadi ketika kita mengukir dengan kejujuran, dengan apa adanya, dengan apa namanya perilaku yang apa namanya ilahiyah, ya maka kita senang. Orang kitabnya bagus, ya kan, kitab diri kita bagus di hari akhirat. Tapi tidak dengan yang sebaliknya, dia menyesal gitu. Makanya ada yang bermuka muram gitu. Bermuka muram. Ada yang tersenyum. Jadi makna diberi tadi yang Bapak tanyakan dari sebelah kanan itu maksudnya golongan orang-orang yang tadi yang tersenyum. Iliyin, bangsa iliyin, bangsa yang tinggi, yang agung. Artinya bangsa golongan orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Tuhan bahasanya. Tapi lawannya adalah orang yang terpuruk, yaitu orang-orang yang si jin yang masuk ke dalam penjara-penjara yang sempit kehidupan, sesak gitu. Neraka lah bahasanya. Jadi singkatnya, kitab yang dimaksud adalah lembaran-lembaran jiwa kita, Pak, yang terkumpul di akhir kehidupan kita. Nah, tinggal kitab ini kitab yang apa namanya bagus apa yang buruk gitu. Kita akan ditampakkan di depan mata kita. Sama dengan analoginya ketika seorang koruptor misalnya di kursi pesakitan di mahkamah peradilan, di mahkamah peradilan dia dihadirkan bukti-bukti atas perbuatan korupsinya, ya, buku-buku atau surat-surat MOU yang dia tanda tangani, CCTV yang nyata-nyata merekam adegan dia menerima suap, ya kan, saksi-saksi yang memberatkannya, singkat cerita semua bukti valid bahwa dia koruptor. Maka si hakim cuma mengatakan ini adalah perbuatan Anda, maka saya memutuskan Anda di penjara katakanlah 20 tahun, itu bukan saya yang memenjarakan, tapi kamu sendiri, karena kamulah yang mengukir. Sehingga sang terdakwa bermuka muram, menyesal, nggak bisa mengelak. Dia hari itu terbuka kesadarannya, yaitu apa? Oh iya, saya yang berbuat memang. Apa kata mau dikata sudah menjadi bubur. Sehingga dalam banyak riwayat disebut, ya Allah kembalikan aku, ya kan, di ke dunia untuk tidak berbuat lagi. Ya nggak bisa, orang udah melakukan kejahatan, sudah melakukan korupsi, ya jalankan aja nerakamu di penjara, di sijin gitu. Nah kayak gitu. Jadi apa namanya? Jadi kitab yang diberikan itu kitab yang memang kita ukir, bukan kitab orang lain. Lalu kita seolah, aduh gambling dong, bagus nggak ya kartu saya kan gitu. Kan gitu. Iya, kita yang ngukir sendiri, jalannya sendiri. Betul. Gitu. Biografi gitu kan? Nah, biografi. Suka tidak suka, ya kita harus terima. Kita dipertontonkan dengan keberadaan kita. Karena kalau diartikan misalkan nih, kita nggak kenal kitab yang akan diberikan kita, ya kan? Ya akhirnya, ya apa ya, menjadi absurd gitu loh. Ya kan? Sehingga kita berani bisa bilang,
Yuk caranya gimana kitab itu kita buang ya kan? Kita atau malaikatnya nggak ada lah. Kita robek ya kan? Iya kan? Ya misalnya kita jahil nih bertanya nih, sekiranya catatan malaikat itu hilang ya kan? Kan bisa aja selip. Selipnya. Atau Allah ya walau alam misalkan bisa aja Allah Maha Kuasa menghilangkan malaikat ya kan? Katakanlah malaikat nggak ada. Ya kan? Atau malaikat lagi menyatat orang lain. Lain ya. Malaikat cuma 2. Raqib Atid. Iya. Lagi nyatet yang itu, yang ini kan nggak ketahuan. Malaikat nggak tahu. Terjeda, maksudnya lewat, nggak kecatat deh kan? Nggak kecatat, malaikat lagi nyatet yang sebelah gitu kan, dia lagi berbuat jahat. Berarti kan lost tuh, hilang gitu. Makanya kan jadi begitu, jadi daur, iya. Ya artinya sama dengan dulu kita sering bertanya sekiranya Allah tidak ciptakan surga neraka, apakah kemudian manusia itu akan beribadah? Kan itu sama. Sekiranya malaikat pencatat nggak ada, lalu amal kita, pahala kita, dosa kita nggak, apakah nggak ada? Nggak ada, ya. Kan nggak mungkin. Nah, jadi gitu. Jadi poinnya hari ini yang kita bisa dapatkan bahwa kita tidak pernah lari dari apa yang kita tulis. Dan apa yang kita tulis itulah yang kita baca. Gitu kan? Ya. Jadi poinnya adalah bacalah. Ikro. Ketika kita sudah ikro membaca tentang Tuhan, mengenal membaca alam semesta, maka yang paling harus kita jeli membaca kitab diri. Selama ini kita lebih senang baca kitab orang. Ya kan? Guru apa namanya? Bukan guru yang menilai gitu kan? Iya. Kita malah menilai guru. Bukan. Kan yang harus menilai itu guru harusnya kan? Iya. Tapi ini kita menilai teman kita gitu. Sesama murid, masa menilai murid yang lain? Harusnya yang wajib menilai guru, bukan murid. Betul. Jadi memang ini membedah jiwa tuh kayak gitu. Jadi kitab yang akan kita terima itu kitab yang tidak asing bagi kita, karena kita yang menuliskan. Kitab yang sangat kita tahu, sangat kita paham. Halaman demi halamannya kita tulis. Kita nulis sendiri. Iya. Nah, mengapa kitab itu diberikan nanti setelah bangkit? Karena persoalannya penyingkapan itu terjadi hari kebangkitan. Karena dunia ini adalah tempatnya pembentukan, bukan penyingkapan, atau bukan bukan kebangkitan, tapi pembentuk. Kita membentuk. Penghakimannya nanti kan gitu. Nah, kenapa kita nggak hisap sekarang diri kita? Kita hakimi diri kita. Ya, harusnya dari sekarang kan? Harusnya sekarang. Kalau tahu begini jalannya, kan jalan ini cuma 2 Pak. Kalau nggak turun naik. Maksudnya kalau nggak menuju Tuhan, mukorobin, atau menuju ke penjara yang sempit yang digambarkan neraka itu.